Halo semuanya, apa kabar para movie fans? Kita jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan, nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan mereview film Spider-Man No Way Home. Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah review spoiler. Apabila Anda belum menonton film ini, silakan lihat video non-spoiler dari kami. Saya tahu kadang-kadang ada teman-teman yang merasa ingin mengetahui spoilernya lebih dahulu dan ingin tahu apakah film ini layak dinonton atau tidak. Saya hanya bisa bilang, apabila Anda penggemar film superhero, percayalah, film ini benar-benar bagus. Dan Anda butuh mendapatkan pengalaman untuk menonton film ini di bioskop. Sejak pandemik, ini film pertama yang sold out dan selalu penuh. Dan Anda, para movie fans, akan mendapatkan pengalaman menonton yang menyenangkan. Karena film ini bekerja dengan baik yang akan membuat kita bersama penonton lainnya saling tertawa, terkejut, sedih, dan tentu tepuk tangan dan sorak-sorai. Film ini benar-benar memberikan pengalaman yang bisa dibilang magical. Apabila Anda berkata bahwa menonton di rumah dan di bioskop akan mendapatkan hal yang sama, saya hanya bisa bilang Anda salah apabila menganggap film seperti ini akan memberikan pengalaman entertainment yang sama. Saya sudah menonton film ini 2 kali di bioskop, dan penonton di dalam bioskop yang saya datangi, mereka semua fantastis. Film ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada Anda. Nah, mari kita masuk ke reviewnya. Film dibuka dengan memperlihatkan bahwa Spider-Man bertanggung jawab dengan terbunuhnya Mysterio, di mana langsung berlanjut dari film Far From Home, di mana Jonah Jameson menyiarkan identitas dari Spider-Man. Dan ada satu shot di sini yang saya sukai, di mana diperlihatkan bahwa Jonah Jameson sedang di apartemennya dengan green screen supaya terlihat profesional. Dan pada saat diperluas, dia hanyalah pria biasa di sebuah ruangan yang berusaha mencari nafkah seperti saya. Bahkan dia juga mencoba menjual makanan suplemen, dan hal itu membuat saya merasa sedikit simpati terhadapnya. Walau peran Jonah Jameson di film ini hanyalah karakter background. Dan berlanjut di mana Peter Parker dan kawan-kawannya diinterogasi, di mana di trailernya diperlihatkan ada seorang yang dispekulasi adalah Matt Murdock, aka Daredevil, di mana tentu saja itu tidak akurat. Tetapi beberapa menit kemudian, kita benar-benar diperlihatkan Charlie Cox sebagai Matt Murdock. Saya menyukai seri Daredevil di Netflix, maka saya merasa senang melihat dia bergabung dengan MCU, dan dia memperlihatkan kemampuannya sewaktu menangkap batu yang dilemparkan ke apartemen Peter, di mana pada saat semua terkejut dengan enteng dia berkata, "I'm a very good lawyer." Plot film ini sangat berfokus pada karakteristik Peter Parker, di mana motivasi dia bukanlah untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan pada saat dia memutuskan untuk pergi ke Doctor Strange dikarenakan apa yang terjadi ke Ned dan MJ. Dia sadar bahwa menjadi Spider-Man melukai semua orang yang dia sayangi. Tetapi di waktu yang sama dia juga melakukan hal untuk menguntungkan dirinya sendiri sewaktu dia menginginkan MJ, Ned, dan Aunt May untuk tetap mengingat dia. Tetapi di akhir film, Peter harus membuat keputusan demi orang banyak, dan bukan untuk dirinya sendiri sewaktu dia meminta Doctor Strange untuk menghapus semua ingatan orang-orang yang dia sayangi untuk melupakan dirinya. Ini lagi-lagi adalah sebuah bentuk with great power comes great responsibility, di mana ini adalah sesuatu yang setiap Spider-Man harus pelajari. Dan inilah hebatnya film ini, di mana diperlihatkan tentang bagaimana berkembangnya seorang Peter Parker. Ada beberapa yang menginginkan Doctor Strange untuk tampil lebih banyak di mana dia terperangkap di Grand Canyon, dan ada yang menganggap ini adalah hal yang negatif. Dari saya merasa justru bagus dia tidak tampil terlalu banyak, karena ini adalah film Spider-Man, dan Peter harus berada di filmnya sendiri, dan harus diperlihatkan bahwa dia akhirnya menjadi Spider-Man-nya sendiri tanpa bantuan Iron Man atau anggota Avengers lainnya. Dan saya menyukai pada saat Peter Parker mengalahkan Doctor Strange di Mirror Dimension, di mana itu adalah tempatnya Doctor Strange, dan dia menjadi seorang dewa pada saat di sana. Tentu bagi para pecinta komik, tahu kekuatan Spider-Man jauh di bawah Doctor Strange, apalagi pada saat di Mirror Dimension, dan yang mengalahkan Doctor Strange bukanlah karena kekuatan Spider-Man, melainkan kekuatan Peter Parker, di mana dia menyukai matematika dan geometri. Dan dengan kepintarannya dapat mengalahkan Doctor Strange bukan karena dari berkelahi. Salah satu hal yang saya sukai dari film ini juga tentang para villains-nya. Dan seperti di komiknya, para villain Spider-Man mempunyai kisah tragis.
di mana kita kadang menjadi mendukung mereka untuk disembuhkan. Dan mereka bukanlah datang di 20 menit terakhir dan ada scene pertarungan besar dan mereka kalah atau mati. Di film ini mereka mendapat waktu di layar yang cukup dan benar-benar digambarkan bahwa mereka jugalah manusia. Maka itu di review non spoiler saya mengatakan bahwa film ini bukanlah tentang siapa yang ada di filmnya, tetapi mengapa mereka di sana. Dan alasan kenapa mereka di film ini sesuatu yang mengejutkan untuk saya, karena mereka memberikan peran yang sangat penting di film ini. Mereka semua mempunyai alasan yang sangat kuat untuk tampil di film ini dan memberikan kontribusi ke perkembangan cerita di film ini. Dan percakapan antara karakter-karakter villain tersebut juga menurut saya sangat menarik. Seperti saat Electro dan Sandman saling bercerita bagaimana mereka mendapatkan kekuatannya. Dan Electro memberi nasihat, hati-hati jatuhnya di mana. Di mana sebenarnya mereka berdua jatuh di tempat yang salah. Dan peran Sandman di sini juga menjadi sangat penting dikarenakan dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa Green Goblin dan Dr. Octopus meninggal pada saat bertarung dengan Spider-Man. Di mana membuat Peter Parker merasa dia tidak akan mengirimkan mereka semua ke kematian mereka lagi. Ini lagi-lagi adalah contoh seorang penulis film yang benar-benar mengerti mengapa seorang karakter harus ada di film yang dia buat. Dan secara pintar menggunakannya untuk membuat plot cerita maju terus. Walaupun satu villain yang saya rasa tidak terlalu penting adalah The Lizard. Menurut saya dia satu-satunya villain di film ini yang hanya untuk meramaikan dan bertarung saja. Dan seperti di review non-spoiler saya, bahwa Green Goblin di film ini luar biasa. Dan saya suka di awal-awal dia diperlihatkan menghancurkan topeng Green Goblin-nya. Jadi kita bisa melihat wajah ekspresi dari Willem Dafoe yang menurut saya jauh lebih menyeramkan daripada topengnya. Dan kita diperlihatkan bahwa dia seakan kehilangan jati dirinya. Bahwa dia tidak ingin melakukan kejahatan yang dia lakukan. Dan maka itulah, kita sebagai penonton pun dibuat seakan di pihak Peter Parker yang juga ingin menyembuhkan mereka semua. Dan bukan cuma ingin membunuh mereka saja. Dan Willem Dafoe menakjubkan. Dia terlihat menyeramkan sebagai Green Goblin. Sewaktu dia tersenyum, matanya seakan bercahaya. Dan dia terlihat dua orang yang berbeda di satu tubuh di film ini. Dan seperti di komiknya, Green Goblin memang villain yang Peter Parker paling takuti. Dia mengambil nyawa seseorang yang Peter sayangi. Dan walau Goblin bukan dari universe di film ini, tetapi tetap dia akan menjadi karakter yang akan selalu membayangi kehidupan Peter Parker sepanjang hidupnya karena dia membunuh Aunt May. Dan di sini sekali lagi kehebatan tim penulis cerita di film ini, di mana di film Spider-Man versi MCU, seakan-akan film No Way Home adalah cerita origin pertama film Spider-Man. Karena cerita origin Spider-Man, menurut saya bukanlah tentang bagaimana Peter Parker digigit oleh laba-laba, tetapi bagaimana hubungan antara Peter Parker dan Uncle Ben. Di film Spider-Man MCU, tidak ada Uncle Ben. Dan hubungan tersebut dibuat di Aunt May di film ini. Di mana Aunt May mengajarkan Peter tentang with great power comes great responsibility. Uncle Ben di film-film Spider-Man sebelumnya hanyalah muncul sekitar 10-15 menit saja. Dan kita kurang lebih tahu bahwa Uncle Ben akan meninggal. Jadi saat Uncle Ben meninggal, kita merasa bersimpati terhadap Peter Parker. Tetapi kita tidak terkejut. Nah, berbeda dengan Aunt May, dia sudah muncul di 3 film Spider-Man. Kita lihat bagaimana Aunt May berinteraksi dengan Peter Parker. Kita mengerti betapa pentingnya Aunt May di kehidupan Peter Parker. Bahwa dia tidak tergantikan. Dan sewaktu film ini membunuhnya, bukan saja Peter Parker yang merasa sedih, kita pun menjadi ikutan merasa sedih. Impact yang diberikan jauh lebih kuat dibanding film-film sebelumnya sewaktu Uncle Ben meninggal. Dan yang lebih hebatnya lagi, kata-kata with great power comes great responsibility yang diucapkan oleh Marisa Tomei di film ini seakan-akan terasa lebih fresh dan terasa baru. Dan kalimat ini terasa jauh lebih efektif dibanding film-film Spider-Man sebelumnya. Penampilan Marisa Tomei dan Tom Holland di bagian ini juga luar biasa. Dengan mudah saya katakan ini penampilan akting terbaik yang pernah dilakukan Tom Holland. Setelah ini ada bagian kejutan terbesar di film ini. Walaupun sudah banyak orang yang berspekulasi, tetapi bagian ini adalah momen-momen di mana satu bioskop bersorak dan tepuk tangan pada saat Andrew Garfield muncul. Saya sendiri juga tentu saja ikutan bersorak seakan-akan tim sepak bola saya baru saja mencetak gol kemenangan di menit terakhir. Dan momen movie magic seperti ini tidak akan Anda rasakan pada saat menonton di rumah.
Ini jelas-jelas momen-momen yang sangat ditunggu oleh para fans Spider-Man. Dan penampilan akting Andrew Garfield juga sangat bagus. Mungkin dia pantas mendapatkan Oscar tahun ini untuk gabungan akting di film ini. Eyes of Tammy Eye, Tick Tick Boom, dan juga akting dia saat dia berbohong di tiap interview yang dia lakukan. Dan tentu saja dia harus berbohong kan? Memangnya kalian berharap dia mengatakan dia muncul di film ini dan merusak kejutan terbesar Marvel yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun? Dan di film ini, kita diperlihatkan bahwa karakter ini hatinya hancur dan terluka. Kita bisa lihat bahwa kematian Gwen Stacy berefek sangat buruk kepada dirinya, dan dia menjadi Spider-Man penuh amarah yang melakukan kekerasan dan tidak menarik pukulannya. Dan kita melihat Tobey Maguire, di mana sudah 7 tahun lebih dia tidak bermain film. Sangat menyenangkan melihat dia lagi, seakan-akan bertemu teman lama. Dan yang saya suka, tidak ada komputer grafik yang membuat dia seakan-akan masih muda. Dia bermain sebagai seorang Spider-Man yang sudah tua, di mana dia berperan sebagai seorang mentor. Di mana kita sebagai penonton sudah mengetahui bahwa Tobey adalah Spider-Man senior dengan pengalaman paling tinggi. Jadi pada saat ada 3 Spider-Man, kita tidak melihat 3 Spider-Man yang identical. Dan saya menyukai kata-kata Tobey yang berkata bahwa dia melihat seseorang yang membutuhkan bantuannya. Yang tentu saja yang dimaksud adalah seorang Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland, yang sedang mengalami malam terburuk sepanjang hidupnya. Dan dia membantu melaluinya. Karena hanya ada 2 orang yang benar-benar mengerti apa yang Peter Parker Tom Holland sedang lalui. Karena 2 orang ini sudah melaluinya. Dan di mana kata-kata Andrew Garfield bahwa dia mau membantu Tom Holland melalui ini karena dia juga kehilangan seseorang yang dia cintai. Dan dia melihat amarah yang besar di Tom Holland dan dia tidak mau melihat Tom Holland menjadi seperti dia pada saat itu. Dan dengan Tobey Maguire, dia berkata bahwa dia mau membantu Tom Holland karena dia melakukan apa yang Tom Holland ingin lakukan sekarang, yaitu mencari orang yang membunuh orang yang dia sayangi dan membunuhnya. Dan setelah dia membunuhnya, itu tidak membantu apa-apa. Bagi saya, momen-momen seperti ini adalah momen terbaik Spider-Man yang hebat. Dan bukan hanya di film atau di komik, tetapi momen terbaik untuk karakter Spider-Man di media apapun. Di mana saya yakin momen ini akan menjadi momen penting untuk karakter Spider-Man yang akan terus dikenang oleh fansnya. Ini sangat menunjukkan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab membuat film ini mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk film ini. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk karakter ini. Dan mereka mengeksekusinya dengan luar biasa dan saya sebagai fans sangat menyukainya. Saya merasa kita harus memberikan kredit kepada sutradara John Watts dan juga penulis cerita film ini, yaitu Chris McKenna dan Eric Summers, dan tentu saja semua orang yang berkontribusi di film ini. Adegan favorit saya sewaktu Andrew Garfield menyelamatkan MJ yang diperankan oleh Zendaya, di mana saya tahu banyak orang yang sudah bisa menebak kalau ini akan terjadi. Tetapi, momen setelah dia menyelamatkannya dan dia berkata, "Are you okay?" Dan kamu melihat ekspresi dia seakan gabungan antara bahagia dan berduka. Dan sekali lagi film ini memperlihatkan secara detail tentang seorang karakter. Ini momen yang sangat berarti dan sangat emosional karena akhirnya kita bisa melihat bahwa dia mampu menutup sebuah babak dalam hidupnya dan menebus sesuatu yang dia tidak dapat memaafkan dirinya. Sangat emosional. Dan di bagian terakhir, di mana kita melihat Peter yang tidak mementingkan dirinya sendiri, pergi menemui Dr. Strange dan mengatakan untuk menyelamatkan multiverse adalah untuk semua orang melupakan dirinya. Bukan Spider-Man, tapi Peter Parker. Dan kita lagi-lagi mendapatkan scene emosional yang hebat antara Peter Parker dan MJ. Dan juga antara Peter dan Ned, di mana kita merasa sedih untuk karakter-karakter ini. Tapi di saat yang sama, kita merasa bangga kepada Peter. Kita bangga kepada Spider-Man, karena dia mampu mengambil sebuah keputusan tersebut. Keputusan yang seakan langkah terakhir untuk melengkapi perjalanan dia sebagai seorang superhero. Dan saya benar-benar tidak sabar untuk melihat film berikut Spider-Man. Spider-Man yang seakan sudah lulus dan naik level. Dan scene ditutup di mana dia menggunakan kostum buatannya sendiri, klasik merah dan biru, di mana dia tidak ada teknologi apa-apa. Di mana dia tidak punya teman atau keluarga, tetapi dia adalah Spider-Man. Ya, inilah review spoiler dari kami untuk film Spider-Man No Way Home. Di video non-spoiler kami dari Movieholic memberikan skor 9. Saya harap Anda menyukai film ini seperti kami dari Movieholic juga sangat menyukai film ini.
Semoga bioskop kembali aktif seperti sebelumnya karena film seperti inilah yang dapat membawa pengalaman menonton film dan memberikan movie magic kepada para penonton. Silahkan tinggalkan komen-komen di bawah, kami ingin sekali mendengarkan pendapat teman-teman tentang film ini. Dan silahkan cek video review kami lainnya. Dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.